Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Jana sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian kualitas pelayanan dan kepercayaan, di mana kualitas pelayanan di sini adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia yang memenuhi atau melebihi suatu harapan, di mana kualitas pelayanan di sini dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang diterima atau diperoleh dari suatu perusahaan. Jika suatu jasa yang diterima oleh konsumen memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumen tersebut, maka dapat diprediksikan bahwasannya kualitas pelayanan yang diberikan yaitu sangat baik atau baik. Dan sebaliknya, jika suatu jasa yang diterima oleh konsumen tidak memenuhi apa yang diharapkan konsumen, maka dapat diprediksikan bahwasannya kualitas pelayanan tersebut adalah buruk. Untuk mengukur kualitas pelayanan di sini dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya yang pertama yaitu tangibles, yang kedua adalah reliability, yang ketiga yaitu responsiveness, yang keempat yaitu asuransi, yang kelima yaitu empati. Sedangkan kepercayaan adalah suatu harapan umum yang dimiliki oleh seorang individu bahwasannya kata-kata yang muncul dari pihak lain atau mitranya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengukur variabel kepercayaan ini dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah tanggung jawab, yang terakhir adalah moral atau etika. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elvia Rodiana, pemateri kedua, akan menjelaskan tentang loyalitas nasabah dan variabel intervening. Yang pertama yaitu loyalitas nasabah. Loyalitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam perusahaan, khususnya dalam persaingan usaha yang semakin ketat saat ini. Pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang memegang sikap yang akan datang dari sebuah perusahaan, kesepakatan untuk membeli ulang barang atau jasa, dan merekomendasikan produk ke orang lain. Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Konsep loyalitas lebih mengarah kepada perilaku atau behavior dibandingkan dengan sikap atau attitude. Menurut Giffrin dalam Huniati 2005, ada beberapa macam manfaat pelanggan yang loyal terhadap suatu produk atau jasa, antara lain yang pertama yaitu melakukan pembelian secara teratur. Yang kedua yaitu membeli di luar lini produk atau jasa. Yang ketiga yaitu menolak produk atau jasa dari perusahaan lain. Yang keempat, kebal terhadap daya tarik pesaing. Yang kelima yaitu menarik pelanggan baru untuk perusahaan. Yang keenam yaitu kelemahan atau kekurangan akan diberitahukan kepada perusahaan. Yang kedua yaitu pengertian dari variabel intervening. Menurut Kadir 2014 menjelaskan bahwa variabel intervening disebut sebagai variabel di mana variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas, kemudian dia mempengaruhi variabel tak bebas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Setiawan dari kelompok 9. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan atau memaparkan materi dari pemateri kedua, yaitu saya akan memaparkan beberapa tabel di sini. Yaitu yang pertama itu ada uji korelasi, di mana berdasarkan output hasil perhitungan uji korelasi dengan pendekatan Dubin-Watson itu diperoleh Dubin-Watson sebesar 1,737. Nah, nilai 1,737 ini terletak di antara nilai di sebesar 1,282, bisa dilihat di sini ya, di tabel, dan nilai 4D sebesar 2,718, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model registrasi terdapat gejala autokorelasi. Nah, dan yang tabel yang kedua di sini ada uji atau parsial. Nah, nilai T kualitas layanan 1,870 dan T 2,042 dengan rumus yang ada di sini bisa dilihat sendiri. Dan hasil pengujian pada variabel X di sini itu diperoleh dari T sebesar 1,870. Nah, dan sebesar 2,42, dan
0,42 dan nilai signifikan sebesar 0,071 sampai 0,005. Nah, hal tersebut itu membuktikan bahwa H1 itu diterima. Nah, sehingga kualitas pelayanannya itu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Nah, dan dari tabel di atas itu terlihat bahwa kualitas pelayanan itu tidak dapat meningkatkan loyalitas nasabah secara signifikan. Namun, kontribusi kualitas pelayanan terhadap kepercayaan nasabah ternyata hanya beberapa persen. Artinya, itu masih cukup berpengaruh terhadap variabel-variabel lainnya terhadap peningkatan loyalitas nasabah. Nah, nilai kepercayaannya itu 2,062 dan 2,042 dengan rumus yang ada di sini. Sehingga pengujian pada variabelnya ini diperoleh nilai T sebesar 2,062 dan sebesar 2,042 dan mulai signifikasi sebesar 0,048 sampai 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa H2 itu diterima sehingga kepercayaan berpengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dan yang ketiga di sini yaitu uji normal probability plot atau berdasarkan grafik plot di atas. Di sini itu menunjukkan bahwa data plotting atau titik-titik itu mengikuti garis diagonal dan menyebar berhenti disertai diagonal yang menunjukkan bahwa model legasi ini berdistribusi normal. Nah, yang keempat itu uji heteros kadastisitas. Nah, berdasarkan gambar di sini itu gambar sketchplot di atas di sini itu terlihat bahwa titik-titik itu menyebar dan di bawah angka 0 pada sumber Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model legasi tidak terdapat gejala heteros loyalitas di sini. Dan yang terakhir di sini yaitu dependent variable loyalitas nasabah. Nah, dari tabel hasil legislasi itu menunjukkan bahwa nilai konvensi legislasi kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah itu sebesar 0,365 dengan standar error 0,196 dan nilai signifikan 0,072. Kemudian untuk kepercayaan itu mendapatkan nilai konvensi 0,497 dengan standar error 0,4241 dan nilai signifikan 0,048. Nah, sehingga kualitas pelayanan itu tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap loyalitas nasabah, sedangkan kepercayaan signifikan berpengaruh langsung terhadap loyalitas nasabah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rafidantun sebagai pemateri keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kualitas pelayanan dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah BPRS SPN Pamekasan. Jadi, dari tabel di atas terlihat bahwa kualitas pelayanan tidak dapat meningkatkan loyalitas nasabah secara signifikan. Namun kontribusi kualitas pelayanan tersebut terhadap kepercayaan nasabah ternyata hanya 20%. Artinya masih cukup besar pengaruh variabel-variabel lain terhadap peningkatan loyalitas nasabah. Dan dari tabel di atas terlihat bahwa kepercayaan nasabah berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Selain itu juga faktor kepercayaan ini terbukti sangat besar pengaruh dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Nah, temuan ini membuktikan anggapan umum bahwa masalah kepercayaan nasabah merupakan faktor yang sangat penting di dalam mempertahankan loyalitas nasabah di suatu bank. Nah, hasil pengujian ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pengujian variabel kepercayaan sebagai variabel intervensi sudah memenuhi salah satu syarat. Nah, dari uji normalitas probability ini, plot menunjukkan bahwa data plotting atau titik-titik mengikuti garis diagonal dan menyebar berhimpit di sekitar diagonal yang menunjukkan bahwa model regresi ini berdistribusi normal. Nah, dari uji heteroskedastisitas ini berdasarkan gambar scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumber Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah,
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.